Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rahmat Holison dari Manglayang Motivator. Salam sukses untuk sahabat Manglayang. Sahabat Manglayang sekalian, hari ini kita akan membahas tentang filosofi kopi. Berhubung saya sudah ada kopinya, saya minum dulu kopinya. Bismillah. Alhamdulillah, nikmat luar biasa. Sahabat sekalian, kali ini kita akan berbicara tentang kopi. Indonesia merupakan penghasil kopi terbesar di dunia bersama dengan Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Kita ketahui bersama banyak sekali jenis kopi ini, ada espresso, ada americano, ada latte, dan lain sebagainya. Sedangkan varian kopi Nusantara ada kopi Gayo dari Aceh, kemudian kopi Toraja dari Sulawesi, ada kopi Kintamani dari Bali, ada kopi luwak, dan berbagai macam jenis lainnya. Para sahabat Manglayang sekalian, apa yang bisa kita adopsi dari filosofi kopi ini? Yang pertama adalah kopi tidak pernah memilih siapa yang akan menikmatinya. Apa nilai yang bisa kita ambil di sini? Kopi memberikan pelajaran kepada kita bahwa dalam hidup ini kita diajarkan untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang, tidak terkecuali kaya, miskin, pejabat, orang biasa, dan lain sebagainya. Semua diberikan perlakuan yang sama. Ini mencerminkan juga sila kelima dari Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita diajarkan untuk berlaku adil kepada siapapun. Itu filosofi yang pertama. Filosofi yang kedua, ternyata kopi ini masih sepupuan juga dengan kereta api. Walaupun hitam, banyak yang menanti. Walaupun hitam, dia dicari-cari, dirindukan oleh banyak orang. Nilai yang bisa kita ambil di sini adalah jangan pernah melihat sesuatu itu dari kulit luarnya saja. Karena belum tentu luarnya bagus, isinya juga bagus. Yang terpenting adalah bagaimana kita mempunyai kualitas diri sehingga kita menjadi solusi, bukan masalah bagi orang. Itu yang kedua. Yang ketiga, cara kita menikmati kopi adalah dengan meneguknya seteguk demi seteguk, bukan sekaligus seperti minum air putih. Nilai yang bisa kita ambil adalah dalam hidup segala sesuatunya butuh proses. Ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui untuk mencapai tujuan dalam proses tersebut. Dalam setiap tahapan ada jeda, ada istirahatnya. Begitu juga dengan minum kopi. Kita minum kopi tidak seperti minum air putih, seteguk demi seteguk, ada jeda, minum lagi. Begitu juga dengan kehidupan. Dalam proses tahapan-tahapan yang dilalui, ada jeda, ada masa istirahat, ada masa memperbaiki diri untuk memperoleh hasil kerja yang jauh lebih bagus lagi nanti. Jadi kita butuh istirahat, tidak ada segala sesuatu yang terjadi secara instan, tapi butuh proses. Kemudian filosofi yang berikutnya, untuk mendapati kopi yang berkualitas tentunya kita harus memahami kopi itu sendiri. Nilai yang kita ambil di sini adalah untuk menjalani hidup, apapun pekerjaannya, kita juga harus memahami apa pekerjaan itu, sehingga kita menjadi ahli, sehingga kita menjadi pakar terhadap pekerjaan itu sendiri. Jika hal tersebut sudah bisa kita ciptakan, maka kita akan bisa bekerja secara maksimal. Tetapi kalau kita tidak memahami, maka pekerjaan kita juga hasilnya akan setengah-setengah. Oleh karena itu, pahami, cintai pekerjaan kita sehingga kita bisa memberikan yang terbaik. Nah, filosofi yang berikutnya, kopi itu ngangenin. Kalau dia nggak ada, kita kecarian. Mana kopi gue? Nilainya adalah dalam hidup, ya kalau bisa kita seperti kopi.
Kalau kita nggak ada tuh kita dicariin, nggak ada si ini, mana dia? Ada yang kurang rasanya. Jangan menjadi sebaliknya. Orang mengharapkan kita tidak ada. Oleh karena itu, kita perlu mengupdate diri, perlu mengupdate skill, sehingga kita, seperti yang saya katakan tadi, menjadi bagian solusi. Kehadiran kita sangat diharapkan oleh orang. Kehadiran kita tuh ngangenin. Mereka mengharapkan selalu ada kita di samping mereka. Filosofi yang selanjutnya, kopi bisa hidup sendiri dan bisa bergabung dengan yang lain, gula. Artinya, dalam hidup, sebagai makhluk sosial tentunya kita bersosialisasi. Bergabung satu sama lainnya, bekerja sama satu dengan lainnya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa hidup sendiri. Bagi penggemar brand kopi, kopi tanpa gula adalah sehat. Kita sebagai makhluk sosial tentunya berinteraksi dengan orang lain. Ini tuntutan sebagai makhluk sosial. Tetapi bukan berarti kita harus bergantung kepada orang lain. Ada saatnya masa sendiri kita juga harus bisa mandiri. Ini yang dilihatkan oleh kopi espresso tanpa gula. Memang kopi pakai gula manis, tetapi kopi espresso bisa hidup mandiri dan tetap dicari orang. Kemudian filosofi yang berikutnya adalah beromalah seperti kopi. Kopi selalu memberikan aroma kesejukan, kenyamanan, kenikmatan. Begitu juga dengan kita. Jadilah manusia yang bermanfaat. Kehadiran kita diharapkan oleh orang lain. Kehadiran kita dirindukan oleh orang lain. Seperti aromanya kopi, kita datang saja, orang sudah langsung senang. Filosofi berikutnya adalah, kopi adalah sahabat sejati. Kopi akan selalu hadir kapan saja. Senang, sedih, bekerja, dan lain sebagainya. Jadilah sahabat dalam semua suasana. Jangan hanya menjadi sahabat pada waktu senang, bahagia, dan lain sebagainya. Tetapi juga menjadi sahabat di saat kita dibutuhkan dalam kesedihan, dalam kesusahan, tempat bercerita, dan lain sebagainya. Artinya, sebagai sahabat, kita hadir setiap saat yang dibutuhkan oleh sahabat kita. Kemudian yang terakhir adalah kopi merupakan teman inspirasi. Kita lihat banyak sekali teman-teman kita yang hobi menulis, yang bekerja tengah malam membutuhkan kopi untuk membuka cakrawala pikirnya, untuk menimbulkan inspirasi-inspirasi sehingga bisa memainkan jari jemarinya di atas keyboard, menulis sehingga menghasilkan suatu karya yang bermanfaat bagi orang lain. Para sahabat sekalian, pada kesempatan ini mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, saya harapkan teman-teman untuk subscribe, like, dan share kepada teman lainnya. Terima kasih. Salam sukses, sahabat Malayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.